Nawamid an-nazar Nawamid an-nazariyah an-nawiyah Nawamid an-nariyah an-nawiyah, model-model teori nahwu. Bab ini membahas fenomena nahwu atau kebahasaan dalam gramatika Arab, sistemnya, teori-teori yang menjelaskan serta metode atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisisnya. Fokusnya adalah pada cara para ahli nahwu atau nahwiyun memandang fenomena bahasa Arab serta bagaimana mereka menyusun dan mengklasifikasikan konsep-konsep gramatikal. Bab ini juga menyoroti adanya perdebatan di antara para ahli mengenai pemahaman terhadap fenomena nahwu serta usaha untuk mendekatkan teori nahwu pada realitas penggunaan bahasa. Selain itu, dikaji pula satuan-satuan nahwu dan klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli terhadapnya. Teori-teori nahwu dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Teori dasar atau asasiyah. Teori ini adalah teori utama yang membentuk fondasi nahwu. Yang kedua, teori pelengkap atau takmiliyah adalah teori tambahan yang menyempurnakan teori dasar. Yang ketiga, teori alternatif atau badilah, artinya teori yang menggantikan teori dasar. Penulis menjelaskan bahwa teori-teori ini bukan ciptaan baru, melainkan hasil dari membaca ulang warisan keilmuan nahwu dengan pendekatan sistematis dan terorganisir. Tujuan utamanya adalah merapikan konsep-konsep yang tersebar dalam warisan nahwu agar terlihat hubungannya satu sama lain. Bab ini juga membahas pemisahan antara materi nahwu yang valid dan tidak, atau materi yang ditolak dan yang diterima. Materi simai atau berbasis pendengaran langsung dari sumber Arab asli dan materi kiasi berbasis dari analogi atau kaidah. Perbandingan antara pendekatan umum pada bab sebelumnya dan pendekatan model aplikatif dalam bab ini. Akhirnya bab ini akan memulai dengan membahas fenomena nahwu sebagai dasar untuk memahami sistem dan teorinya, serta menjelaskan betapa kompleks dan samar fenomena ini karena kurangnya definisi eksplisit dan banyaknya konsep yang terlihat di dalamnya. Kajian tentang al-dhahiratu an-nahwiyah atau fenomena nahwu. Kajian ini membahas tentang fenomena nahwu al-dhahirah an-nahwiyah, yaitu gejala-gejala kebahasaan yang dianalisis oleh para ulama nahwu klasik dan bagaimana pandangan kontemporer memberi pendekatan yang lebih semantik dan kontekstual. 1. Definisi dan cakupan fenomena nahwu. Fenomena nahwu mencakup struktur bahasa Arab seperti i'rab, mabni, kata kerja, kata benda, dan huruf. Dalam pandangan klasik, struktur kalimat dilihat dari segi bentuk atau makna, sementara pendekatan modern juga menyoroti makna-makna. Fokus klasik, ad-dawal an-nahwiyah atau penanda gramatikal. Dalam nahwu klasik, penanda gramatikal seperti harokat, huruf jar, dan lain-lain dipakai untuk menjelaskan relasi antar unsur kalimat. Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan struktur kalimat dan menunjukkan hubungan antar kata. Hubungan antar kata. 3. Kritik dan pendekatan modern. Pendekatan klasik dianggap terlalu fokus pada bentuk atau formalisme dan kurang memperhatikan fungsi makna dalam komunikasi. Pemikir seperti Ad-Duktur Tamam Hasan dalam karyanya Al-Lughatul Arabiyyah Ma'naha wa Mabnaha menekankan pentingnya makna dalam struktur bahasa. Beliau membagi relasi sintaksis menjadi relasi tata bahasa atau alaqatul nahwi seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Relasi makna alaqatul ma'ani seperti pelaku, penderita, tujuan, tempat, dan seterusnya. Konsep al-jumlah atau kalimat dalam dua pendekatan. Pendekatan tradisional, al-jumlah adalah satuan kata yang menghasilkan makna sempurna. Fokus pada susunan verbal atau nominal. Pendekatan modern
Al-jumlah dipahami dalam konteks komunikasi. Makna yang dihasilkan menjadi pusat perhatian, bukan sekedar struktur. Dalam kajian tata bahasa Arab atau nahwu, penting untuk memahami sistem yang mendasari fenomena-fenomena nahwu. Salah satu aspek utamanya adalah klasifikasi kata. Ulama nahwu klasik membagi kata menjadi 3, isim, fi'il, dan araf, berdasarkan fungsi gramatikal dan maknanya dalam konteks. Namun dalam linguistik modern seperti yang dijelaskan oleh Tamam Hasan dalam buku Al-Lugha Al-Arabiyyah Ma'naha wa Mabnaha, muncul pendekatan baru. Ia menilai bahwa klasifikasi tradisional perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ilmu bahasa. Ia menekankan pentingnya konteks, makna komunikatif, dan fungsi kata dalam kalimat, bukan hanya pada tanda i'rab atau posisi kata dalam struktur. Dengan demikian, sistem tata bahasa menurut pandangan modern lebih memfokuskan pada hubungan antar unsur bahasa dan makna yang dihasilkan secara keseluruhan, bukan sekedar hafalan aturan. Sistem-sistem nahwu tambahan atau al-anzimah an-nahwiyah at-takmiliyah. Dalam tata bahasa Arab, sistem nahwu tambahan merujuk pada fenomena-fenomena sintaksis yang muncul sebagai pengecualian atau penyimpangan dari kaidah dasar. Meskipun bukan bagian utama dari struktur kalimat, fenomena ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas dalam ekspresi dan menambah kekayaan makna. Beberapa sistem tambahan itu antara lain: 1. Sistem penghapusan atau hadaf, menghilangkan unsur kalimat yang bisa dipahami dari konteks, contohnya penghapusan fi'il atau maf'ul. 2. Sistem penambahan atau ziyadah, menambahkan huruf atau kata untuk penekanan makna atau keindahan gaya bahasa. Yang ketiga, sistem perlawanan atau al-mukhalafah, penggunaan bentuk atau struktur yang berbeda dari yang diharapkan secara kaidah untuk efek retoris tertentu. Yang keempat, sistem pendudukan atau al-isyghal, adalah bentuk penyimpangan di mana posisi sintaksis yang semestinya diisi unsur tertentu malah diisi unsur lain, dan ini tetap diterima secara semantik. 5. Sistem pergantian atau al-niyabah, unsur kalimat tertentu menggantikan posisi unsur lain seperti naib fa'il menggantikan posisi fa'il dalam kalimat pasif. 6. Sistem kinerja makna al-ada al-idilali, berkaitan dengan bagaimana struktur kalimat dipilih untuk menyampaikan makna tertentu secara lebih tepat atau lebih halus. Sistem-sistem ini memberikan fleksibilitas, keindahan, dan keragaman ekspresif dalam bahasa Arab. Meski kadang tampak menyimpang dari aturan umum, justru disitulah letak kekuatan dan keunikan bahasa Arab. Para ahli nahwu klasik maupun modern melihat bahwa fenomena ini tidak merusak kaidah, melainkan menguatkan karakter khas bahasa Arab sebagai bahasa yang sangat kontekstual dan ekspresif. Selanjutnya, tanda dan indikasi dalam ilmu nahwu. Ini membahas peran tanda al-alamah dan indikasi al-qarinah dalam ilmu nahwu tata bahasa Arab. Penulis berpendapat bahwa tanda dan indikasi secara alami tidak ditolak kecuali ketika diperlukan untuk mengajarkan sesuatu atau membedakan dari yang lain. Keberadaan tanda atau indikasi tidak diasumsikan ketika tidak ada kebutuhan untuk pembedaan. 1. Efisiensi bahasa dalam penggunaan tanda i'rab. Bahasa tidak membedakan posisi nahwu yang tidak mungkin berkumpul dalam satu kalimat karena tidak adanya potensi kerancuan. Oleh karena itu, tidak diperlukan tanda i'rab atau perubahan harokat akhir kata yang menunjukkan fungsi gramatikal yang khusus untuk setiap posisi tersebut. Contohnya fa'il, subjek, naibul fa'il, subjek pasif, mubtada, subjek nominal, isim kana, isim pada kana dan saudaranya, dan khobar inna, khobar pada inna dan saudaranya. Semuanya menggunakan tanda rofa atau harakat dhamma atau penggantinya karena tidak mungkin muncul bersamaan dalam satu kalimat. Hal yang sama berlaku untuk maf'ul bih, objek, isim inna, dan khobar kana. Memberikan tanda i'rab yang berbeda untuk setiap anggota kelompok posisi nahwu ini dianggap pemborosan. 2. Penggunaan satu tanda atau dua makna yang berlawanan. Prinsip efisiensi dalam bahasa Arab ditegaskan dengan penggunaan satu tanda untuk dua makna yang berlawanan. Contohnya, keberadaan suatu tanda bisa menjadi indikasi suatu keadaan sementara ketiadaannya menjadi indikasi keadaan yang berlawanan. Hal ini terlihat pada kasus rofa, nasab, jazm pada fi'il mudhari' atau kata kerja imperfect, di mana keberadaan atau ketiadaan huruf tertentu menjadi tandanya. Demikian pula dalam penandaan mudzakkar atau maskulin dan muannas feminin, ketiadaan tanda tak marbuthah menjadi tanda maskulin. 3.
Tidak dibutuhkannya indikasi untuk pembedaan yang jelas. Posisi-posisi nahwu yang tidak mungkin berkumpul dalam satu kalimat tidak memerlukan pembedaan tanda i'rab. Contohnya kelima maf'ul. Contohnya kelima maf'ul atau objek dalam bahasa Arab, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul bi, maf'ul fih, maf'ul ma'ah tidak dibedakan dengan tanda i'rab yang berbeda karena masing-masing memiliki fungsi dan kontak yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan. 4. Pentingnya pembedaan antara fa'il dan maf'ul bih. Bahasa Arab sangat memperhatikan pembedaan antara posisi nahwu yang berpotensi menimbulkan kerancuan jika muncul bersamaan seperti fa'il, subjek, dan maf'ul bi, objek. Pembedaan ini penting untuk menjaga kejelasan makna kalimat. Karena itu, sistem indikasi atau qarina dapat menggantikan ketiadaan tanda i'rab untuk membedakan keduanya dan mencegah hilangnya nilai retoris dalam pembedaan tersebut. Prioritas sifat nahwu atas sifat balaghah. Urutan sifat-sifat linguistik dimulai dengan kebutuhan untuk mengendalikan sifat nahwu sebelum beralih ke sifat balaghah atau retorika. Hal ini bertujuan agar aspek balaghah tidak bertentangan dengan aspek nahwu. Sifat nahwu murni seperti tanda i'rab hanya berfungsi untuk menunjukkan makna nahwu dan tidak beralih ke makna lain. Makna nahwu ini bisa hilang jika terjadi kerancuan, sementara itu sifat balaghah dapat menggunakan pengganti nahwu jika sifat nahwu yang asli hilang. Indikasi bukan bagian dari nahwu secara mandiri. Indikasi atau qoro'in itu sendiri bukanlah bagian dari nahwu karena hanya merupakan elemen-elemen linguistik. Namun kolaborasi dan integrasi indikasi dalam menyampaikan makna nahwu dapat membentuk teori yang menjelaskan struktur linguistik. 7. Tanda i'rab dan indikasi sebagai bagian dari sistem i'rab. Tanda i'rab dan indikasi merupakan bagian dari sistem i'rab dan merupakan alat untuk menyampaikan makna nahwu. Sistem nahwu ini tidak hanya menjelaskan aturan utama tetapi juga pengecualian yang ada. Subsistem dalam penyampaian makna nahwu atau pengecualian. Terdapat kelompok sistem lain yang terkait dengan penyampaian makna nahwu tetapi dianggap sebagai pengecualian terhadap tanda i'rab yang muncul berdasarkan sistem-sistem ini, bukan berdasarkan posisi nahwu. Sistem-sistem ini meliputi sistem ittiba atau pengikutan. Sistem ittiba merupakan pengecualian di mana tanda i'rab tidak sesuai dengan tuntutan makna nahwu, melainkan mengikuti harokat atau keadaan kata lain. Contohnya adalah pengikutan harokat pada bina atau struktur kata. Sistem muhasabah atau kesesuaian. Sistem muhasabah adalah pengecualian di mana harokat akhir kata atau sukun, ketiadaan harokat tidak sesuai dengan tuntutan makna nahwu, melainkan disesuaikan dengan elemen lain dalam kalimat seperti ya mutakallim, kata ganti kepemilikan orang pertama. 10. Sistem takhfif atau peringanan. Sistem takhfif muncul dalam banyak kasus menjadi alasan penghapusan sebagian elemen. Struktur atau penyederhanaan dalam konteks ini, takhfif dapat mempengaruhi harokat i'rab di mana harokat ringan muncul sebagai respon terhadap sistem takhfif. Kesimpulan tentang sistem. Penulis menekankan bahwa sistem-sistem yang disebutkan bukanlah satu-satunya sistem dalam bahasa Arab. Beberapa bentuk struktur juga dijelaskan dengan konsep ijtiza atau pencukupan, di mana harokat sebelum huruf mat, huruf vokal panjang dianggap cukup menggantikan huruf mat itu sendiri. Urutan sistem-sistem ini dapat diklasifikasikan ulang berdasarkan dasar yang berbeda. Penulis tidak mengklaim bahwa daftar sistem ini lengkap atau klasifikasinya adalah yang terbaik, tetapi tujuannya adalah untuk meninjau kembali konsep-konsep yang ada dalam tradisi linguistik dan melihatnya sebagai sistem struktur yang mereka ajukan. Perumusan teori secara ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode transisi ilmiah. 15. Dasar penganggap suatu konsep sebagai teori. Satu-satunya konsep yang disebut teori dalam tradisi Arab adalah konsep amil. Meskipun tidak ada dasar yang kuat untuk itu, Ibrahim Mustafa, seorang pembaru pemikiran nahwu, menggunakan istilah ini. Para ahli yang menolak pembaruan ini maupun yang setuju memperhatikannya, tetapi tidak ada upaya untuk mengungkap konsep lain yang berpotensi menjadi teori nahwu. Beberapa pihak yang menyerukan penemuan teori nahwu dalam tradisi Arab justru menyatakan ketiadaan teori nahwu di dalamnya. Teori sebagai gambaran berlawanan dari sistem. Teori adalah gambaran yang berlawanan dengan sistem.
Ia adalah asumsi yang mengatur, menggambarkan, menjelaskan, dan menjabarkan sistem. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Penemuan dan deskripsi sistem nahwu oleh para ahli nahwu melalui asumsi-asumsi mereka yang teruji dan konsisten. Memungkinkan kita memahami sistem linguistik. Asumsi-asumsi teoritis para ahli nahwu inilah yang menggambarkan sistem kepada kita, dan kita tidak dapat membayangkan sistem terlepas dari asumsi atau teori ini. Kesimpulan tentang teori nahwu. Pembahasan tentang teori nahwu setelah mengulas sistem nahwu dapat dianggap sebagai pengulangan, karena teori pada dasarnya mengklasifikasikan dan menjelaskan fenomena nahwu yang mendasari kehidupan berbahasa. Sistem ada dalam fenomena itu sendiri sebagai hukum yang mengaturnya, sementara teori adalah asumsi-asumsi yang teoritis yang digunakan dalam ilmuwan untuk memahami, menangkap, dan menggambarkan hukum-hukum ini. Konsep teori dapat dipahami lebih dalam sebagai asumsi teoritis yang dihasilkan melalui pengamatan. Keberadaan teori dalam asumsi yang menggambarkan, menjabarkan, atau menjelaskan sistem membuktikan bahwa konsep nahwu adalah yang secara nahwu benar dan menjelaskan hubungan antar kosakata sehingga membentuk struktur yang benar. Penjelasan konsep amil terhadap struktur yang benar dan hubungan antara elemen melalui relasi amil adalah contohnya. Selanjutnya, teori utama dan kedudukannya dalam nahwu Arab. Dalam studi tata bahasa Arab kontemporer, teori amal atau teori faktor pengaruh secara luas dianggap sebagai teori utama yang mendasari analisis sintaksis. Para ahli nahwu meyakini bahwa sistem amal adalah aturan fundamental yang menentukan keabsahan struktur sintaksis. Konsep ini dipandang sebagai hipotesis utama yang diajukan untuk menjelaskan sistem bahasa Arab secara keseluruhan. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun dominan teori amal tidak selalu mencakup seluruh kompleksitas fenomena sintaksis dalam bahasa Arab, layaknya ilmu lain yang memerlukan hipotesis untuk memahami fenomena. Nahwu Arab menjadikan amal sebagai kerangka kerja utama, namun validitas teori ini diuji melalui kemampuannya menjelaskan seluruh aspek kebahasaan yang diamati. Teori non-dasar sebagai pelengkap dan pengganti amal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan yang menjadikan amal sebagai satu-satunya teori mutlak dalam nahwu Arab tidak sepenuhnya sesuai dengan sifat bahasa Arab dan realitas kajian nahwu. Selain sistem amal terdapat berbagai sistem lain yang memerlukan teori tambahan untuk penjelasannya. Teori-teori non-dasar ini diklasifikasikan menjadi teori pelengkap dan teori pengganti. Teori pelengkap seperti konsep takmin atau penyertaan makna berfungsi untuk melengkapi atau membantu teori amal dalam menganalisis struktur kalimat, seringkali dengan menyesuaikan interpretasi agar tetap sesuai dengan prinsip dasar amal. Sementara itu, teori pengganti seperti ittiba, penyesuaian bentuk, muhasabah, keselarasan bunyi menawarkan penjelasan alternatif untuk fenomena linguistik yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori amal, seringkali berdasarkan faktor penggunaan atau fonetik. Interaksi sistem dan klasifikasi teori nahwu. Lebih lanjut, kajian nahwu juga mengakui adanya interaksi antar berbagai sistem dalam pikiran penutur yang memunculkan konsep-konsep seperti al-wahm, ilusi linguistik, dan al-jar ala mujawarah, kasus genitif karena kedekatan. Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa analisis bahasa tidak hanya terbatas pada aturan sintaksis murni dalam mengklasifikasikan teori nahwu. Penelitian mengidentifikasi teori dasar seperti teori amal, makna nahwu, struktur sintaksis, dan klasifikasi kata, serta teori non-dasar yang berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti teori dasar dan menjelaskan berbagai fenomena linguistik. Pemahaman terhadap interaksi sistem dan klasifikasi teori ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Masya Allah, banyak sekali. Hubungan makna di luar struktur sintaksis. Hubungan makna seperti sinonim dan antonim tidak membentuk struktur sintaksis yang lebih besar karena terjadi antara unit. Setara penelitian ini mengadaptasi konsep fit menjadi hubungan komposisi dan hubungan sistem. Untuk membedakan elemen pembentuk leksikal, hubungan semantik paralel dari sistem bahasa tidak mendasari pembentukan leksikal. Keduanya adalah ranah yang berbeda. Selektivitas leksikografer Arab terhadap makna. Leksikografer Arab selektif, fokus pada hubungan makna berbasis akar kata atau kesamaan akar, lafal, polisemi, fungsi. Namun mengabaikan sinonim, antonim, kecuali adat.
dan hiponimi dalam entri akar. Sikap ini membedakan antara hubungan semantik linguistik berakar pada bahasa dan hubungan semantik realitas berdasarkan makna di dunia nyata. Prioritas linguistik atas realitas dalam leksikografi. Kamus Arab memprioritaskan hubungan semantik linguistik karena berakar pada sistem bahasa itu sendiri, seperti kesamaan akar dan polisemi. Hubungan realitas atau sinonim antonimi antar kata berbeda. Hiponimi didasarkan pada makna di dunia nyata tanpa indikator linguistik inheren. Leksikografi Arab berfokus pada sistem bahasa sebagai titik awal studi, bukan sekedar representasi langsung realitas. Model leksikal dan struktur sintaksis. Model ini mengintegrasikan leksikon ke dalam struktur sintaksis, menjadikannya vital dalam teori nahwu dan semantik. Leksikon dianalisis dari sudut pandang leksikal dalam struktur kalimat, berbeda dengan fokus formal nahwu. Tujuannya adalah memahami struktur leksikal melalui hubungan antara unit leksikal dalam kerangka unit besar, unit kecil, dan relasi di antaranya. Pendekatan Barat terhadap struktur leksikal. Teori Barat mengeksplorasi struktur leksikal secara horizontal atau hubungan antar kata, struktur semantik kalimat, dan vertikal. Model struktur leksikal berdasarkan akar kata dalam linguistik Arab. Teori struktur leksikal bahasa Arab mengklasifikasikan kata-kata berakar sama dengan menjadikan dua kategori, derivasi kecil atau hubungan morfologis dan semantik kuat, dan kata-kata berakar sama namun berbeda makna signifikan. Kamus Arab mengadopsi dua model penyusunan berdasarkan akar kata. Model struktur formal akar kata, an-namudhaj ad-dilali al-juz'i lil jadar. Seperti dalam kamus klasik hanya mengelompokkan kata berdasarkan kesamaan bentuk akar tanpa mencari hubungan semantik umum. Sebaliknya, model struktur formal semantik akar kata, an-namudhaj ad-dilali al-kulli lil jadar, yang dipelopori oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, berusaha menemukan makna inti yang menghubungkan semua kata dalam satu akar kata, menawarkan pemahaman yang lebih sistematis tentang perkembangan makna. Pengembangan konsep rantai akar kata dari fonetis ke semantik. Al-Khalil memperkenalkan konsep rantai leksikal. Jadarut taklibat mengelompokkan akar kata berdasarkan variasi pembalikan huruf atau taklib dari satu asal atau fonetik yang sama, seperti dalam kamus Al-Ain. Model rantai formal fonetik akar kata ini mengorganisir kamus dalam 3 tingkatan. Kosakata akar kata, rantai akar kata. Ibnu Jini kemudian mengembangkan konsep ini menjadi model rantai makna akar kata, akar derivasi besar. Ia berupaya menemukan makna umum yang mendasari semua variasi bentuk dalam satu rantai akar kata, memperluas konsep derivasi untuk mencakup hubungan makna yang tidak hanya terbatas pada derivasi kecil. Implikasi model rantai makna dan kontribusi Ibnu Jini. Ibnu Jini berpendapat adanya dua tingkat kesamaan makna langsung antar kata berakar sama, mirip fitur semantik dalam kesamaan kerangka makna umum antar kata. Akar kata serumpun mirip bidang semantik. Ia melihat rantai makna akar kata sebagai tingkatan organisasi leksikal yang lebih tinggi dari sekedar akar kata. Meskipun mengakui adanya ketidaksempurnaan dalam penerapannya, Ibnu Jini berusaha memaksimalkan hubungan semantik antar kata, antara akar kata dan variasi fonologisnya melampaui pengelompokan fonetis semata. Kontribusinya dianggap sebagai langkah maju dalam analisis leksikal Arab mendekati konsep bidang semantik modern. Selesai.